Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak ibu semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya nak, walaupun kita belajar jarak jauh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Yang kedua, kemarin kita sudah membahas materi ini, yaitu materi vokal dan materi teknik vokal dan juga mengenai pernapasan. Pada hari nanti kita akan membahas materi mengenai resonansi dan prasering. Adapun kompetensi dari menyanyikan lagu secara solo atau tunggal adalah 3.1 memahami teknik pengembangan ornamentasi melodis dan ritmis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. 4.1 mengembangkan ornamentasi ritmis maupun melodis lagu dalam bentuk vokal solo atau tunggal. Tujuan pembelajaran dari menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. 1. Menentukan penampilan yang baik dalam bernyanyi solo atau tunggal. 2. Melatih dan menyanyikan lagu yang sudah disiapkan improvisasinya secara solo dan tunggal. Baiklah anak-anak ibu, kita akan masuk dengan materi resonansi. Resonansi adalah usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang keluar bervibrasi dan bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Dalam kita bernyanyi, seseorang harus dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suara lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Proses penggemaan suara seperti ini disebut resonansi. Setelah itu, kualitas dan kekuatan suara hasil penguatan resonansi akan membedakan warna suara satu instrumen dengan instrumen lainnya. Contohnya, perbedaan antara instrumen ini sama dengan alat musik. Jadi suara alat musik itu yang satu sama yang satunya itu tentu berbeda. Contohnya gitar sama piano itu nampak jelas perbedaannya. Resonansi itu ada 3 tempat untuk memantulkan sumber bunyi suaranya. Fungsinya adalah yaitu 1. Resonansi dada. Resonansi dada memantulkan sumber bunyi pada bagian dada akan menghasilkan suara rendah. Jadi kalau kita menyanyikan ingin suara rendah, yaitu kita memantulkan bunyi suara itu dimakai resonansi dada. Yang kedua, resonansi hidung. Memantulkan sumber bunyi bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang mulut sampai ke pipi, akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Ini adalah teknik untuk kita bernyanyi. Bagaimana kita mau menyanyi itu yang lebih baik. Sudah itu ada resonansi kepala. Resonansi kepala memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala akan menghasilkan suara tinggi dan halus untuk dapat menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus. Resonansi kepala ini harus juga dispot dengan kerja otot diafragma yang maksimal juga. Jadi pernapasan yang untuk resonansi kepala ini adalah suara yang tinggi. Jadi suara yang bagus, yaitu pernapasan yang bagus kita pakai adalah diafragma. Vibrato
Vibrato adalah usaha untuk memperindahkan sebuah lagu dengan cara memberi gelombang atau suara yang bergetar. Teratur biasanya diterapkan di akhir sebuah syair lagu. Tidak semua syair lagu menggunakan vibrato. Ada kalanya syair lagu itu polos atau dikurangi. Vibrato yang berlebih dapat mengubah nada dan vokal, sedangkan vibrasi yang dibuat-buat dapat memberi kesan seperti kedinginan. Jadi kalau kita mau menyanyi, jadi kita buat vibratonya itu harus tahu di mana kalimat atau dalam nyanyi itu yang kita buat. Tapi tidak semua jenis jenis lagu yang bisa kita buat vibratonya. Artikulasi. Bernyanyi yang baik tidak bisa terlepas dari pengucapan yang ada pada lirik lagu dengan jelas. Jadi artikulasi ini pengucapannya tuh harus jelas. Itu huruf-hurufnya itu ada O, I, E, O. Itu pengucapannya tuh harus jelas dan terang. Sudah itu ada prasering. Ya, prasering itu adalah pemenggalan kalimat. Merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Jadi kita mau ngambil penapasan dalam bernyanyi itu tidak sembarangan. Ada jedah-jedahnya, tempat-tempatnya di mana kata-kata yang bisa kita waktu mengambil pernapasannya. Baiklah, kita masuki dengan improvisasi. Yang dimaksud dengan improvisasi, melakukan sesuatu tanpa persiapan. Dalam bernyanyi merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Improvisasi ini tidak dilakukan pada semua bagian lagu, hanya pada bagian-bagian tertentu saja, agar bentuk lagu yang aslinya tetap jelas. Jadi kita tidak merubah, kalau kita buat improvisasi itu kita tidak merubah pada lagu yang aslinya. Sudah itu ada variasi lagu dapat dilakukan dengan mengubah 3 unsur lagu sebagai berikut. Ada 3. Yang satu yaitu ritmis. Ritmis perubahan dalam irama lagu, misalnya lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan irama jazz atau dangdut. 2. Melodis. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. 3. Dinamika. Yang disebut dinamika yaitu perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Jadi kalau kita nyanyi itu kan ada kadang suara kita ada lembut, ada keras, nah itu dinamakan dinamika. Intonasi. Yang disebut dengan intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau secara tepat. Ketepatan ini tonasi dalam setiap lagu merupakan dambaan setiap penyanyi. Jadi kalau kita mau menyanyi, kadang kita harus sesuaikan dengan suara kita. Yang tingginya kayak mana dan yang rendahnya kayak mana. Jadi supaya dalam kita bernyanyi itu suara kita itu bagus. Sudah itu ada ini caranya untuk menguasai intonasi yang tepat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita bernyanyi. 1. Percaya diri, rileks, tidak tegang, dan tidak takut mencapai nada-nada tinggi dalam bernyanyi. Konsentrasi dan
hilangkan keraguan dalam mengambil nada sehingga tinggi nada tidak turun. 3. Latihan pernapasan dengan diafragma agar napas lebih panjang. Jadi kalau kita itu berlatih tadi mau lagu bagus, itu kita harus percaya diri, rileks, jangan tegang. Jadi kalau kita tegang, tak percaya diri, ini bisa menjadi pembawaan kita jelek dalam membawa lagunya. 4. Selaraskan pita suara terutama pada setiap ulangan nada dan nada yang ditahankan. 5. Peka terhadap suara lain, terutama iringan. 6. Latihan interval untuk membidik lompatan-lompatan nada dengan tepat. 7. Latihan nada-nada peralihan register suara untuk menyanyikan lagu yang berpindah kunci. 8. Latihan nada-nada pada batas wilayah suara, baik itu suara tinggi maupun suara rendah. 9. Pengucapan huruf-huruf hidup dengan jelas agar tinggi nada tidak berubah. 10. Tidak terpengaruh tangga nada lain seperti terbawa kebiasaan menyanyikan tangga nada lagu-lagu daerah asal. Jadi kalau kita mau menyanyi yang bagus, kita harus memperhatikan latihan ada 10 poin ini yang kita menjadi patokan untuk suara yang bagus. Baiklah anak-anak, mengenai materi kita pada hari ini yaitu menyanyikan lagu secara solo dan tunggal sudah habis pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita minggu akan datang kita akan membahas materi yang baru lagi. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita akan masuk ke tugas, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan improvisasi? 2. Sebutkan jenis dari resonansi. 3. Jelaskan yang dimaksud dengan frasering. Jawabannya ini nanti, tugasnya ini nanti kalian kumpulkan di GC. Rasa ibu cukup sampai di sini. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.